Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini dengan saya Widya Putri Ayunidias bersama dengan rekan saya Erika Agustin Widyawati. saya Levia Putri Amanda. Kami di sini akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian ipteks. Secara harfiah, iptek adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu dasar untuk memecahkan masalah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam bisa dicapai melalui 3 sumber atau alat. Yang pertama indera, akal budi, dan hati. Maka dalam epistemologi barat, pengetahuan ilmiah hanya bisa diraih melalui indera dan akal. Penggunaan kedua alat ini sebagai sumber ilmu pengetahuan didahului konflik tajam ilmuwan barat selama kurang lebih 2 abad. Konflik tersebut tercermin dalam 2 aliran filsafat, yakni rasionalisme dan empirisme. Dan selanjutnya, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang berpersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya yaitu pembagian ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain adalah ilmu yang merujuk pada kewajiban agama yang mengikat setiap muslim dan muslimah. Kategori fardu ain yaitu ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam, tidak bisa ditawar, demi kebaikan dan keselamatannya di dunia kehidupan akhirat. Ilmu yang masuk dalam kategori ini mengacu pada ilmu-ilmu yang mengarah pada jalan menuju pada keselamatan hidup sesudah mati. Yang kedua, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang merujuk kepada hal-hal yang merupakan perintah ilahi yang bersifat mengikat komunitas atau kelompok orang muslim dan muslimah sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, ilmu fardu kifayah didefinisikan sebagai kewajiban kemasyarakatan. Namun jika sudah ada sekelompok orang yang melakukannya, yang lain terbebas dari kewajiban mengerjakan fardu kifayah tersebut. Selanjutnya adalah integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Agama Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang ke-6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yang yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya. Untuk selanjutnya yaitu keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang beriman lebih tinggi karena keyakinannya yang benar kepada Allah SWT. Selain itu, Allah SWT juga akan mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Hal ini dikarenakan ilmu menjadi hujah yang menerangi umat manusia. Selanjutnya yaitu keutamaan menuntut ilmu yang dikutip dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah dimudahkan jalan ke surga, kedua ditinggikan derajatnya, ketiga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, keempat menjadi orang yang paling utama, kelima dimintakan ampun oleh seisi bumi dan langit, dan yang terakhir bahagia dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya ialah tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan.
Ilmuwan tentunya memiliki tugas penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain sebagai upaya pencapaian misi lingkungan, yaitu mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan, dilihat dari segi ibadah, tentunya orang-orang yang berilmu juga mempunyai nilai lebih tinggi. Hal ini seperti yang disebutkan di atas bahwasanya Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Kerusakan alam seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, polusi, dan sebagainya sebagai bentuk kiamat kecil, dan hal ini tentunya dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dan menerapkan iptek. Seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kepentingan masyarakat yang akan membawa persoalan etika keilmuan serta masalah. Implikasi penting dari tanggung jawab seorang ilmuwan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus dengan landasan etis yang kukuh yang diharapkan menjadi landasan tegaknya tanggung jawab moral para ilmuwan. Misalnya, kode etik profesi kedokteran, kode etik peneliti, dan sebagainya. Sekian penjelasan pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan, kami memohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.